Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel aku, Rizka Nur Amalia, NIM 11231676 dari program studi akuntansi Universitas BPD. Oke, pada video kali ini kita akan kembali lagi ke modul 6 regresi berganda. Kita akan melakukan pengujian regresi berganda seperti pada video sebelumnya, tetapi dengan soal dan data yang berbeda. Oke, untuk soal yang pertama, PT Maju Damai beberapa bulan ke depan akan gencar-gencarnya mengadakan promosi sebuah handphone di berbagai daerah dengan membuka stand di berbagai daerah. Berikut ini data mengenai penjualan, biaya promosi, dan luas stand yang dikeluarkan di 20 daerah. Analisislah data berikut ini. Nah, dari data ini itu terdiri dari 4 variabel, yaitu daerah, penjualan, promosi, dan stand dengan data sebanyak 20. Untuk melakukan pengujian, kita beralih ke aplikasi SPSS, kemudian kita beralih ke variable view terlebih dahulu untuk menginput variabelnya. Yang tadi ada 4 variabel. Setelah semua sudah diinput, kita beralih ke data view untuk menginput seluruh datanya. Untuk mempermudah, kita akan split screen. Nah, dari data-data ini, data sebanyak 20 ini kita masukkan ke data view. Setelah semua sudah dimasukkan, kita kembali lagi ke aplikasi SPSS untuk melakukan pengujian. Untuk melakukan pengujian, kita ke analyze, kemudian regression, dan kita pilih linear. Pada tampilan linear regression, variabel penjualan kita masukkan ke dependent, dan variabel promosi dan stand kita masukkan ke independent. Kemudian kita klik statistik, dan kita centang dari model fit sampai collinearity diagnostic, kemudian klik continue. Selanjutnya kita klik plots. Di plots ini kita centang yang bagian histogram, dan klik continue. Terakhir kita klik option. Nah, untuk pengisiannya itu sesuai tampilan pada layar, kemudian klik continue. Setelah semua sudah diatur, kita klik OK untuk melihat hasil outputnya. Untuk analisa yang pertama itu ada di tabel deskriptif statistik, itu diperoleh rata-rata penjualan 234,55 dengan standard deviation 34,477 dengan data sebanyak 20. Kemudian rata-rata promosi adalah 30,95 dengan standard deviation 9,058 dengan data sebanyak 20. Dan yang terakhir rata-rata stand adalah 44,95 dengan standard deviation 14,901 dengan data sebanyak 20. Untuk analisa yang kedua bisa kita lihat di tabel correlation. Di sini diperoleh nilai korelasi antara penjualan dan promosi menunjukkan angka sebesar 0,834. Hal ini menunjukkan bahwa hubungan antara penjualan dan promosi adalah kuat. Yang kedua, nilai korelasi antara penjualan dan stand menunjukkan angka sebesar 0,817. Hal ini menunjukkan bahwa hubungan antara penjualan dan stand adalah kuat. Untuk hasil analisa yang ketiga bisa kita lihat di tabel model summary. Nah, di sini diperoleh kolom R-nya itu menunjukkan angka koefisien korelasi yaitu sebesar 0,899. Hal ini menunjukkan bahwa hubungan antara variabel sangat kuat. Dan kolom R-square menunjukkan angka 0,808 yaitu merupakan kuadrat dari nilai korelasi R-square, juga disebut koefisien determinasi. Hal ini berarti bahwa promosi dan stand dapat menjelaskan penjualan sebesar 80,8% dan 19,2% dipengaruhi oleh sebab-sebab lain. Selanjutnya, kolom standard error of the estimate menunjukkan angka sebesar 15,964. Hal ini menunjukkan bahwa nilai rata-rata dari seluruh data yang menyimpang dari garis regresi. Hal ini menandakan bahwa model regresi ini baik digunakan karena standar deviasi 15,964 lebih kecil dibandingkan dengan standar deviasi penjualan. Untuk standar deviasi penjualan itu bisa kita lihat di tabel deskriptif statistik. Selanjutnya, untuk analisa yang keempat bisa kita lihat di tabel koefisien untuk penyusunan persamaan garis regresi. Nah, untuk penyusunan persamaan garis regresi itu nominalnya bisa kita lihat di kolom unstandardized. Nah, pada kolom unstandardized ini diperoleh nilai konstannya 125,657, promosi 1,964, dan stand 1,070. Di nominal ini tersusun persamaan garis regresinya Y sama dengan 125,657 plus 1,964x1 plus 1,070x2. Oke, yang terakhir bisa dilihat bagaimana tampilan histogram dari dependent variable penjualan.
Oke, selanjutnya latihan soal yang kedua. Suatu perusahaan memiliki data usia, income salesperson, dan pengalaman kerja sebagai sales. Perusahaan itu ingin membuat model regresi berganda untuk memprediksi income berdasarkan usia dan pengalaman kerja. Data dapat dilihat pada tabel di bawah ini. Nah, ini datanya itu terdiri dari 11 data dan terdiri dari 3 variabel, usia, pengalaman kerja, dan income. Tentukan koefisien dari persamaan regresi berganda dan tentukan apakah koefisien yang diperoleh signifikan. Lakukan pula estimasi untuk seorang sales yang berusia 40 tahun dengan pengalaman kerja 11 tahun. Gunakan alfa 0,05. Oke, kita masuk ke aplikasi SPSS. Pertama kita ke variable view untuk menginput variabelnya. Ada pada soal, tadi terdiri dari 3 variabel, usia, income, dan pengalaman kerja. Setelah semua sudah dimasukkan, kita beralih ke data view untuk menginput 11 data yang ada pada soal. Untuk mempermudah kita akan split screen. Nah, data-data ini kita akan masukkan ke data view. Untuk melakukan pengujian, kita kembali ke aplikasi SPSS. Langkah pertama kita akan analyze, kemudian kita pilih regression dan kita pilih linear. Pada tampilan linear regression, variabel income kita masukkan ke dependent dan variabel usia dan pengalaman kerja kita masukkan ke independent. Lalu kita klik statistik. Pada tampilan ini kita centang dari model fit sampai collinearity diagnostic. Kemudian kita klik continue. Selanjutnya kita klik plots. Di plots ini kita centang bagian histogram, kemudian kita klik continue. Yang terakhir kita klik option untuk pengaturannya sama seperti pada tampilan pada layar. Kemudian kita klik continue dan kita klik OK untuk melihat hasil outputnya. Oke, bisa dilihat inilah tampilan hasil outputnya. Untuk hasil analisa yang pertama bisa kita lihat di tabel deskriptif statistik. Di sini diperoleh rata-rata income itu 77.263,64 dengan standar deviation 13.723,431 dan data sebanyak 11. Dan rata-rata usia adalah 39,00 dengan standar deviation 4,879 dan data sebanyak 11. Kemudian yang terakhir rata-rata pengalaman kerja adalah 8,64 dengan standar deviation 2,908 dan data sebanyak 11. Oke, analisis yang selanjutnya bisa kita lihat di tabel correlation. Di sini diperoleh nilai korelasi antara income dan usia menunjukkan angka sebesar 0,369. Hal ini menunjukkan bahwa hubungan antara income dan usia adalah lemah. Sedangkan nilai korelasi antara income dan pengalaman kerja menunjukkan angka 0,273. Hal ini menunjukkan bahwa hubungan antara income dan pengalaman kerja adalah lemah. Kemudian kita ke tabel model summary. Di sini diperoleh kolom R-nya menunjukkan angka koefisien korelasi yaitu sebesar 0,377. Hal ini menunjukkan bahwa hubungan antara variabel sangat lemah. Dan kolom R-square menunjukkan angka 0,142 yang merupakan kuadrat dari nilai korelasi R-square yang juga disebut koefisien determinasi. Hal ini berarti bahwa usia dan pengalaman kerja dapat menjelaskan income sebesar 14,2% dan 86,8% dipengaruhi oleh sebab-sebab lain. Untuk 86,8% itu adalah hasil pengurangan dari 100 dikurangi 14,2%. Kemudian di kolom standard error of estimate ini menunjukkan angka sebesar 14.212,027 yaitu menunjukkan bahwa nilai rata-rata dari seluruh data yang menyimpang dari garis regresi. Hal ini menandakan bahwa model regresi ini kurang baik digunakan karena standar deviasi 14.212,027 lebih besar dibandingkan dengan standar deviasi income sebesar 13.723,431. Untuk nilai standar deviasi income itu bisa kita lihat di tabel deskriptif statistik pada bagian atas. Oke, selanjutnya untuk penyusunan persamaan garis regresi bisa kita lihat di tabel koefisien kolom unstandardized. Di sini bisa dilihat nilai konstan, usia, dan pengalaman kerja itu berapa. Dan disusun dalam persamaan garis regresi bisa dilihat pada tampilan pada layar. Kemudian kita ke chart. Berikut ini merupakan histogram dari dependent variable income. Bisa dilihat bagaimana tampilannya. Nah, itulah bagaimana cara pengujian regresi berganda. Semoga video ini dapat bermanfaat bagi kita semua. Sekian video dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.